Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 3 pada tugas aktivitas 3.12 pada halaman 147 di buku biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Baik Gen, berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas aktivitas 3.12 ini. Kita akan fokus pada pembahasan untuk setiap pertanyaan yang ada pada poin 5A sampai 5D ini. Adapun perintah poin 1 sampai 4 terkait kegiatan literasi dan pembuatan poster ini menyesuaikan kondisi di kelas atau kelompok kalian masing-masing Gen. Karena bisa saja topik yang dipilih berupa seleksi buatan ini berbeda-beda. Jadi, simak pembahasan berikut untuk setiap soal atau pertanyaan yang ada setelah ini Gen. Gen, kita masuk pada soal pertama berikut yaitu pada poin 5A. Apakah tujuan dilakukan kegiatan seleksi buatan? Gen, seleksi buatan dilakukan untuk pertama, menghasilkan makhluk hidup dengan sifat-sifat unggul, misalnya hewan ternak dengan produktivitas tinggi atau tumbuhan dengan hasil panen melimpah. Kedua, memenuhi kebutuhan manusia seperti pangan, estetika, atau ekonomi. Ketiga, mempercepat proses evolusi sifat yang diinginkan dibandingkan seleksi alami. Bagian kita masuk pada soal 5B. Bagaimanakah hasil dari suatu kegiatan seleksi buatan? Bagian, hasilnya berupa pertama, varietas baru dengan sifat yang lebih unggul. Misalnya ayam broiler yang tumbuh cepat atau padi hibrida yang tahan penyakit. Kedua, penurunan variasi genetik karena hanya sifat tertentu yang dipertahankan. Ketiga, kemungkinan munculnya sifat-sifat yang tidak diinginkan akibat mutasi atau penyilangan yang kurang terkontrol. Bagian kita masuk pada soal ketiga berikut, yaitu pada poin 5C. Apakah keuntungan dan kerugian dari kegiatan seleksi buatan bagi manusia? Bagian berikut adalah keuntungan dan kerugian dari kegiatan seleksi buatan bagi manusia. Pertama, peningkatan produktivitas pangan. Menghasilkan hewan ternak dan tanaman dengan hasil lebih melimpah, seperti ayam pedaging cepat panen atau padi beras unggul. Kedua, kualitas produk yang sesuai kebutuhan. Produk lebih sesuai dengan keinginan pasar, seperti buah tanpa biji, daging lebih empuk, atau bunga berwarna cerah. Ketiga, efisiensi dalam produksi. Hewan dan tumbuhan dengan sifat unggul mengurangi waktu dan biaya produksi. Keempat, pemenuhan permintaan khusus. Memungkinkan manusia menciptakan varietas atau ras dengan karakteristik spesifik untuk memenuhi kebutuhan estetika, ekonomi, atau teknologi. Dan kelima, adaptasi terhadap kondisi lingkungan, memungkinkan pengembangan varietas yang tahan kekeringan, hama, atau penyakit, sehingga meningkatkan stabilitas pangan. Adapun, kita lanjut untuk kerugian seleksi buatan bagi manusia. Pertama, penurunan keberlanjutan produksi. Populasi yang homogen lebih rentan terhadap wabah penyakit yang dapat mengancam kelangsungan produksi. Kedua, ketergantungan pada teknologi. Membutuhkan teknologi tinggi dan biaya besar untuk menghasilkan dan memelihara varietas hasil seleksi. Kedua, risiko kesehatan. Produk tertentu dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia, terutama jika hasil seleksi mempengaruhi kualitas nutrisi atau keamanan pangan. Keempat, biaya awal yang mahal. Proses seleksi buatan seperti melalui rekayasa genetika atau penyilangan intensif membutuhkan investasi besar di awal. 5. Ketergantungan pada varietas baru. Manusia cenderung bergantung pada varietas unggul tertentu yang dapat mengurangi pilihan genetik untuk masa depan. Bagian kita masuk pada soal keempat berikut sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini, yaitu pada poin 5D. Bagaimana pengaruh kegiatan seleksi buatan terhadap keseimbangan ekosistem? Bagian berikut ini adalah pengaruh kegiatan seleksi buatan terhadap keseimbangan ekosistem. Pertama, penurunan keanekaragaman hayati. Seleksi buatan seringkali menghasilkan spesies atau varietas yang seragam. Hal ini mengurangi keanekaragaman genetik
dalam populasi sehingga spesies lebih rentan terhadap penyakit atau perubahan lingkungan. Kedua, penggantian spesies asli. Spesies hasil seleksi buatan dapat menggantikan spesies asli di suatu wilayah. Hal ini mengganggu ekosistem lokal karena rantai makanan dan interaksi antar organisme akan berubah. Ketiga, ketidakseimbangan rantai makanan. Kehadiran spesies unggul hasil seleksi buatan dapat mengganggu rantai makanan, misalnya dengan menjadi predator atau pesaing baru bagi spesies lain. Keempat, peningkatan risiko invasi. Spesies hasil seleksi buatan yang dilepas ke alam liar dapat menjadi spesies invasif, mengambil alih habitat dan sumber daya yang sebelumnya digunakan oleh spesies asli. Kelima, ketergantungan pada manusia. Organisme hasil seleksi buatan seringkali membutuhkan perlakuan khusus seperti pakan tertentu atau perawatan intensif. Jika manusia berhenti memberikan dukungan, populasi ini bisa menurun drastis, mempengaruhi ekosistem yang sudah bergantung padanya. Dan keenam, pemakaian berlebihan pada sumber daya alam. Kegiatan seleksi buatan pada skala besar, misalnya pertanian atau peternakan intensif, dapat meningkatkan eksploitasi tanah, air, dan energi, menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi, polusi, dan hilangnya habitat alami. Again, sebagai kesimpulan, seleksi buatan meskipun memberikan manfaat besar bagi manusia, perlu dilakukan dengan bijak agar tidak merusak keseimbangan ekosistem secara permanen. Pendekatan yang memperhatikan kelestarian lingkungan sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 3. Pada sesi tugas aktivitas 3.12 pada halaman 147 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.